Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raquel Ferdian dengan NIM 24338117 dari Prodi Teknik Mesin MK UNP. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian bahan yang terdiri dari destructive test dan non-destructive test. Yang pertama ada dasar teorinya, yaitu pengujian bahan adalah proses yang dilakukan untuk menganalisis sifat-sifat fisik, mekanik, dan kimiawi untuk memastikan bahwa bahan tersebut dapat digunakan dalam aplikasi yang tepat. Dan memenuhi standar keselamatan serta kinerja yang diperlukan. Pengujian ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu bahan akan berperilaku di bawah kondisi tertentu, seperti bahan, suhu ekstrim, atau paparan bahan kimia. Dalam berbagai industri seperti konstruksi, otomotif, penerbangan, dan energi, pengujian bahan menjadi sangat penting karena bahan yang tidak diuji atau tidak memenuhi standar dapat mengakibatkan kegagalan produk atau struktur yang membahayakan keselamatan. Pengujian bahan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu destructive test yang artinya pengujian merusak, dan non-destructive test, pengujian tidak merusak. Artinya, pengujian merusak melibatkan penghancuran atau kerusakan sampel untuk mengukur batas kekuatan dan ketahanan material. Dalam metode ini, data yang diperoleh membantu untuk menentukan batas kekuatan material di bawah kondisi ekstrim. Sebaliknya, pengujian tidak merusak memungkinkan evaluasi material tanpa merusak atau menghancurkan sampel, sehingga bahan tersebut dapat digunakan kembali setelah pengujian. Pengujian tidak merusak sangat efisien untuk komponen yang mahal dan sulit digantikan. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengujian merusak antara lain uji tarik, uji impact, uji kekerasan, uji fatigue. Masing-masing metode ini menggunakan untuk menilai sifat mekanik material, seperti kekuatan tarik, ketangguhan, dan ketahanan terhadap keausan. Pengujian merusak memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai batasan material, namun hasilnya hanya berlaku untuk sampel yang diuji dan tidak bisa diterapkan langsung pada material lainnya. Sementara itu, dalam pengujian tidak merusak seperti radiografi, ultrasonik, dan cairan penetran, pengujian dilakukan tanpa merusak struktur material, memungkinkan untuk pengujian komponen dalam keadaan terpasang atau sulit dijangkau. Pengujian bahan sangat penting untuk menjamin kualitas, keselamatan, dan keandalan material dalam aplikasi industri. Dengan pengujian yang tepat, cacat internal atau eksternal dalam bahan dapat terdeteksi lebih awal, dan produk atau struktur yang dibuat dapat dipastikan untuk berfungsi dengan baik sepanjang masa pakaiannya. Selain itu, pengujian ini juga penting untuk memenuhi standar dan regulasi internasional yang mengatur kualitas material untuk berbagai aplikasi. Dalam hal ini, standar pengujian internasional seperti ASTM, ISO, dan ASME memainkan peran penting dalam memastikan keseragaman
dan keakuratan hasil pengujian yang dapat diterima secara global. Berikut selanjutnya kita lanjut pembahasan mengenai pengertian destructive test dan non-destructive test. Yang pertama, pengertian destructive test adalah metode pengujian bahan atau material di mana spesimen yang diuji akan dihancurkan atau dirusak selama proses pengujian atau mengukur sifat fisik atau mekanik dari material tersebut. Metode ini bertujuan untuk mengetahui batas kemampuan material dalam kondisi ekstrim seperti kekuatan tarik, kekerasan, keuletan, dan ketangguhan dan ketahanan terhadap korosi. Hasil dari pengujian ini memberikan informasi yang sangat berguna mengenai daya tahan dan performa material di bawah beban atau kondisi tertentu. Namun sayangnya material yang diuji tidak dapat digunakan kembali setelah diuji. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan untuk menguji bahan atau produk yang tidak lagi diperlukan setelah pengujian atau untuk bahan-bahan yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Metode DT ini mencakup berbagai jenis pengujian seperti uji tarik, uji tekan, uji impact, uji kelelahan, uji kekerasan, dan uji metalografik. Dalam pengujian tarik dan tekan, spesimen diuji di bawah beban untuk menentukan batas elastisitas, kekuatan tarik maksimum, dan deformasi yang terjadi sebelum material hancur. Uji impact seperti uji Charpy digunakan untuk mengetahui ketangguhan material pada suhu rendah. Uji kelelahan digunakan untuk memeriksa daya tahan material terhadap beban yang diberikan secara siklik dalam jangka waktu yang lama. Semua jenis pengujian ini memberikan data yang sangat berguna dalam menentukan kelayakan material untuk aplikasi tertentu, seperti dalam konstruksi otomotif atau pesawat terbang. Selanjutnya, pengertian non-destructive test adalah metode pengujian bahan yang tidak merusak material yang diuji, sehingga material tersebut tetap dapat digunakan setelah pengujian dilakukan. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi adanya cacat atau ketidaksempurnaan dalam material tanpa mengubah atau merusak strukturnya. Keuntungan utama dari NDT ini adalah bahwa ia memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih cepat, murah, dan lebih efisien dibandingkan dengan metode DT. Karena material yang diuji tetap bisa dipakai setelahnya. Selain itu, NDT memungkinkan pengujian untuk dilakukan pada material yang sulit diakses pada bagian-bagian yang sudah terpasang dalam struktur atau sistem, seperti pada pipa, jembatan, dan pesawat terbang. Metode NDT yang umum digunakan meliputi pemeriksaan menggunakan gelombang ultrasonik, radiografi, magnetic particle dye penetrant testing, dan visual inspection. Dalam pemeriksaan ultrasonik, gelombang suara digunakan untuk mendeteksi cacat dalam material, sedangkan dalam radiografi, sinar X atau sinar gamma digunakan untuk menghasilkan gambaran eksternal. Gambar internal material. Magnetic particle testing digunakan untuk mendeteksi retakan permukaan pada material ferromagnetik. Sementara dye penetrant testing digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan yang sangat halus. Teknik visual inspection adalah metode yang paling sederhana dan paling sering digunakan, di mana seorang teknisi memeriksa kondisi fisik permukaan material secara langsung.
Selanjutnya klasifikasi destructive test dan non-destructive test. Yang pertama, klasifikasi destructive test dapat diuraikan menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis pengujian yang dilakukan terhadap material. Yang pertama, uji tarik. Uji tarik dilakukan untuk mengetahui sifat mekanik material di bawah beban tarik. Dalam uji ini, spesimen ditarik hingga patah untuk mengukur kekuatan tarik, modulus elastisitas, dan elongasi material. Uji tarik sangat penting untuk material struktural seperti baja, plastik, dan komposit. Yang kedua, uji tekan. Uji tekan digunakan untuk mengetahui kemampuan material dalam menahan beban tekan atau kompresi. Dalam pengujian ini, spesimen ditekan hingga hancur hingga menentukan kekuatan tekan dan ketahanan material terhadap deformasi. Uji tekan penting untuk material seperti beton dan baja struktural. Yang ketiga, uji kekerasan. Digunakan untuk mengukur ketahanan material terhadap penetrasi. Metode yang umum digunakan dalam uji kekerasan antara lain yaitu uji Brinell, Rockwell, dan Vickers. Uji ini berguna untuk menentukan kekuatan material terhadap abrasi dan kausan. Yang keempat, uji impact dilakukan untuk mengukur ketangguhan material pada suhu tertentu. Dan yang kelima, uji kelelahan dilakukan untuk mengukur daya tahan material terhadap beban siklik yang terjadi berulang kali selama waktu tertentu. Dan klasifikasi non-destructive test. Yang pertama, pemeriksaan ultrasonik. Dalam metode ini, gelombang suara berfrekuensi tinggi digunakan untuk menilai kualitas material atau mendeteksi cacat internal. Pemeriksaan ultrasonik sering digunakan untuk memeriksa pipa, tangki, dan komponen struktural lainnya tanpa merusaknya. Yang kedua, pemeriksaan radiografi. Metode ini menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk menghasilkan gambar dari dalam material. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi retakan internal dan cacat lain yang tidak terlihat pada permukaan. Yang ketiga, pemeriksaan partikel magnetik. Magnetic particle testing digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan atau dekat permukaan pada material ferromagnetik seperti baja. Yang keempat, pemeriksaan cairan penetran. Dye penetran testing digunakan untuk mendeteksi cacat pada permukaan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Yang kelima, inspeksi visual adalah metode yang paling sederhana namun sangat efektif, di mana seorang teknisi memeriksa permukaan material atau komponen untuk menemukan tanda-tanda kerusakan, korosi, atau kehausan. Lalu selanjutnya adalah tujuan pengujian bahan. Yang pertama adalah menjamin kualitas produk. Pengujian bahan digunakan untuk memastikan bahwa material yang digunakan dalam produk memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh spesifik teknik. Dengan pengujian ini, produsen dapat memastikan bahwa bahan yang dipakai tidak mengandung cacat atau ketidaksempurnaan yang dapat memengaruhi fungsinya. Yang kedua, menentukan sifat mekanik dan fisik material. Salah satu tujuan utama dari pengujian bahan adalah untuk mengevaluasi sifat mekanik seperti kekuatan tarik, ketahanan terhadap kehausan, ketangguhan, dan daya tahan terhadap beban. Menilai keandalan dan ketahanan material pengujian. Dan yang ketiga adalah menilai keadaan dan ketahanan material pengujian juga bertujuan untuk mengukur seberapa tahan bahan terhadap
kondisi operasional yang berbeda seperti suhu tinggi, korosi, atau kelelahan. Yang keempat, mencegah kegagalan material melalui pengujian bahan. Kita dapat mendeteksi cacat atau kerusakan internal yang mungkin tidak terlihat pada pemeriksaan visual. Yang kelima, menentukan umur pakai material pengujian kelelahan dan ketahanan terhadap siklus beban bertujuan untuk mengukur umur pakai material. Dan yang keenam, menjamin keselamatan pengujian bahan bertujuan untuk memastikan bahwa material yang digunakan dalam produk atau struktur aman digunakan dalam jangka panjang tanpa risiko kerusakan yang dapat menyebabkan kecelakaan atau bahaya bagi pengguna. Kemudian alat pengujian bahan. Yang pertama, alat pengujian bahan untuk destructive test. Yang pertama yaitu mesin uji tarik. Yang kedua, mesin uji tekan. Yang ketiga, mesin uji kekerasan, mesin uji impact, dan mesin uji kelelahan. Yang alat pengujian untuk non-destructive test ada alat ultrasonik, alat radiografi, alat pengujian partikel magnetik, alat pengujian cairan penetran, alat inspeksi visual. Lalu standar pengujian bahan untuk destructive test. Yang pertama ada ASTM E8 atau E8M. Standar ini memberikan prosedur untuk pengujian tarik pada material logam. Standar ini mengatur cara pengambilan sampel, pengujian tarik, dan pengukuran sifat-sifat mekanik material seperti kekuatan tarik, modulus elastisitas, dan elongasi. Yang kedua, ASTM E9 menetapkan metode untuk pengujian kompresi pada material logam pada suhu kamar. Yang ketiga, ASTM E18 memberikan prosedur untuk mengukur kekerasan material menggunakan metode Rockwell. Pengujian ini mencakup instruksi tentang cara pengambilan sampel, prosedur pengujian, dan cara penginterpretasian hasil uji kekerasan. Yang keempat, ASTM E23 menyediakan metode pengujian untuk mengukur ketangguhan material logam pada suhu rendah dengan menggunakan uji impact Charpy atau IZOT. Standar ini digunakan untuk menilai kemampuan material dalam menyerap berbagai benturan. Dan yang kelima, ASTM E466 mengatur prosedur untuk melakukan uji kelelahan pada material logam. Standar ini memberikan panduan tentang cara pengujian beban berulang dan cara analisis hasil uji kelelahan. Lalu standar untuk non-destructive test. Yang pertama, ASTM E114 adalah panduan standar untuk pengujian ultrasonik dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi cacat di dalam material. Yang kedua, ASTM E94 memberikan panduan untuk pengujian radiografi menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk mendeteksi cacat dalam material. Yang ketiga, E1444 standar ini menyediakan panduan untuk pemeriksaan material menggunakan partikel magnetik untuk mendeteksi cacat permukaan atau dekat permukaan pada material ferromagnetik. Yang keempat, ASTM E165 mengatur prosedur untuk pengujian pengujian cairan penetran dalam mendeteksi retakan atau cacat permukaan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Yang kelima, ISO 9712 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk kualifikasi dan sertifikasi personel yang melakukan pengujian NDT.
Standar ini sangat penting untuk memastikan bahwa teknisi yang melakukan pengujian NDT memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian yang tepat. Lalu pengujian destruktif test, yang pertama menyiapkan spesimen sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, memasang spesimen pada alat uji yang sesuai. Ketiga, melakukan pengujian hingga spesimen mengalami kegagalan atau kerusakan. Dan yang keempat, mencatat hasil pengujian seperti kekuatan fisik, kekerasan, atau energi impact. Dan pengujian pada non-destructive test, yang pertama membersihkan permukaan material yang akan diuji. Yang kedua, memilih metode NDT yang sesuai dengan jenis material dan tujuan pengujian. Yang ketiga, menggunakan alat NDT untuk mendeteksi cacat atau ketidaksempurnaan dalam material. Dan yang keempat, menganalisis data yang diperoleh tanpa merusak material yang diuji. Dan yang terakhir adalah contoh pentingnya pengujian bahan. Yang pertama, industri penerbangan. NDT digunakan untuk mendeteksi retakan mikro pada komponen pesawat terbang, yang jika tidak terdeteksi dapat menyebabkan kegagalan struktural dan kecelakaan fatal. Yang kedua, konstruksi bangunan. NDT membantu menentukan kekuatan beton dan baja tulangan, memastikan bahwa struktur bangunan mampu menahan beban yang dirancang. Dan yang ketiga, contoh pentingnya pengujian bahan pada industri minyak dan gas. NDT atau non-destructive test digunakan untuk memeriksa integritas pipa dan tangki penyimpanan, mendeteksi kebocoran atau retakan yang dapat menyebabkan insiden serius. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah pengujian bahan adalah langkah penting untuk memastikan kualitas, keandalan, dan keselamatan material dalam berbagai industri. Pengujian merusak dan tidak merusak memberikan informasi penting tentang kekuatan material dan mendeteksi cacat tanpa merusaknya. Dengan memenuhi standar internasional seperti ASTM dan ISO, pengujian ini membantu mencegah kegagalan material, meningkatkan efisiensi, dan menjamin keselamatan serta kinerja produk. Sekian penjelasan materi tentang pengujian bahan yang terdiri dari destructive test dan non-destructive test. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.